tahu kau selalu setia. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali bersama saya, Pendeta Gideon Santoso dari GPD Manaim. Kita akan kembali mengikuti saat teduh dari firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Mungkin hari-hari ini saudara adalah merupakan salah seorang yang sedang menghadapi jalan buntu, sesuatu yang membuat saudara putus asa, habis akal. Padahal saudara sudah berdoa, mungkin saudara juga sudah bergumul sekian lama, tapi sepertinya Tuhan belum menjawab. Saya percaya firman Tuhan hari ini mungkin bisa menjadi jawaban bagi saudara. Kita akan mulai dulu dengan membuka di dalam doa, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kembali kami boleh menghampiri sekali lagi Tuhan. Pada hari ini oleh kasih kemurahan-Mu, menghampiri takhta kasih karunia-Mu untuk bersekutu dengan firman-Mu meskipun lewat live streaming. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah hadir dimanapun itu berada. Sebab barang 2-3 orang bersekutu, berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebabnya Tuhan, kami mau mengikuti saat teduh hari ini untuk kami boleh mendengar dari firman-Mu yang menjadi pegangan dan tuntunan hidup kami, sekaligus juga menjadi jawaban dari masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Sepenuh hati kami buka bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih. Ini sudah masuk kepada seri yang ketiga dari berkat. Ya, berkat dari sumber hikmat itu daripada Tuhan Yesus sendiri yang sudah saya sampaikan, sudah 2 seri dari Amsal pasal 3 dan kita akan memasuki seri yang ketiga. Yaitu bagaimana Tuhan akan menuntun kehidupan kita dan akan membuka jalan buat kita. Sehingga jalan kita bisa diluruskan. Mungkin inilah persoalan saudara, saudara sedang menghadapi jalan buntu. Saudara lagi menghadapi sesuatu yang berkelak-kelok, seperti nggak ada ujungnya. Dan saudara butuh jawaban Tuhan untuk masuk kepada jalan yang dibukakan Tuhan. Nah, mari kita lihat nasihat Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, saya akan bawa ayat per ayat dari 2 ayat ini, saudaraku. Yang pertama dari Amsal 3 ayat yang 5 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara dengar hal ini, inilah yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan ingin sepenuh. Tapi sering kita nggak percaya penuh. Bahkan dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, itu sering yang dipakai. Menggunakan akal pikiran kita. Percaya sih percaya. Tapi kadangkala saudaraku yang Tuhan kasih, Allah itu kadangkala di luar logika. Ya, ada sebuah nyanyian kadangkala jalannya nggak bisa dipahami. Nah manusia, daging kita, kadang menjadi ragu. Ini bisa nggak Tuhan? Bener nggak? Seolah-olah kita percaya sama Tuhan jadi separuh-separuh, lalu mencoba dicampur dengan pengertian kita. Seolah-olah kita akan membantu Tuhan. Nah, ini salah, saudara. Yang menjadi pokok masalah kadang-kala umat Tuhan, jemaat Tuhan, sudah berdoa, memohon petunjuk Tuhan, tapi justru menghadapi jalan buntu, karena kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saudara percayalah Tuhan sepenuhnya bahwa Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang mustahil bagi manusia, kata firman Tuhan, tidak mustahil bagi Tuhan. Itu jadi pegangan kita. Tapi yang sekadang-kadang adalah seperti yang dilarang Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang kita menggunakan pengertian kita sendiri. Salah satu contoh adalah Thomas. Ketika murid-murid lain memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas pakai pengertian sendiri. Ya nggak mungkin. Orang kita lihat jadi salib mati, kita lihat. Dan kita juga lihat kuburannya. Bagaimana mungkin dia bangkit? Dia lupa akan firman Tuhan, saudara. Bahwa Yesus akan memang menderita, mati 3 hari lalu bangkit. Dia lupa perkataan Tuhan. Dia lebih mempercayai logikanya. Sampai di sebuah perhimpunan dia berkata kepada teman-teman lain, saya nggak akan percaya
sebelum saya masukkan jari saya di lubang tangannya yang dipaku. Dua-dua. Yang kedua, sebelum telapak tangan saya ini masuk di lambungnya yang ditombak. Baru saya percaya. Saudara tahu firman Tuhan katakan, ketika itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dengan keajaiban luar biasa. Dalam kuasa kebangkitan, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan dia menghampiri Thomas dan panggil, Thomas, mari, mana telunjukmu, masukkan ke dalam lubang tanganku. Dan mana telapakmu, supaya engkau bisa mencukupkan dalam lambungku yang ditusuk tombak. Padahal murid-murid enggak cerita sama Tuhan. Tapi Tuhan yang Maha Tahu mengerti ada seorang murid yang kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan, tapi lebih suka bersandar kepada otaknya sendiri, pengertian sendiri. Thomas gemetar, saudara. Yang berkata, ya Allah, ya Tuhanku, dia bersujud. Lalu saudara bisa melihat apa yang dikatakan Tuhan. Yesus berkata, Thomas, engkau percaya setelah melihat buktinya. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, Allah tidak kurang kuasa, Allah tidak kurang mendengar tentang doa kita. Allah tidak kurang panjang untuk tangan kita menolong. Tapi sebetulnya menjadi penghalang kita. Satu, selain dosa yang belum dibereskan. Kedua hal ini, mungkin saudara sudah tidak mengalami banyak hal, saudara nggak ada halangan dengan Tuhan. Tidak ada dosa-dosa yang tersembunyi. Sudah dibereskan. Tapi hal kedua ini, saudara lebih bersandar kepada pengertian sendiri daripada mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saudara tahu, manusia saja, ketika dia mau melakukan sesuatu untuk seseorang yang dikasihi, tapi orang dikasihi ini tidak mempercayai. Saya percaya orang ini yang akan bertindak melakukan sesuatu yang baik buat kekasih, berkata, buat apa saya lanjutkan? Wong dia tidak mempercayai saya. Demikian juga dengan Tuhan. Bila nasihat ini kita perlu dengarkan baik-baik. Mungkin inilah titik masalah yang sedang saudara hadapi. Kenapa saudara selalu terbentur seperti tembok yang tebal? Kehilangan arah. Jalan saudara tidak lagi lurus. Seperti kelak-kelok, seperti nggak ada ujungnya. Dimungkinkan apakah saudara selama ini masih menggunakan pengertian saudara sendiri? Saudara harus rubah itu. Saudara harus total mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Sehingga Tuhan pun total mengerjakan sesuatu buat saudara. Kuasa yang penuh, kasih yang penuh, keajaiban yang penuh, dan pertolongan yang sempurna. Saudara mempercayai Tuhan sepenuhkah atau sebagian hidupmu? Saudara mempercayai Tuhan sepenuhkah atau separuh? Jangan ada satu sisi manapun yang belum diserahkan dan dipercayakan kepada Tuhan. Ini perlu buat kita. Yang kedua, cepat saja. Ayat yang ke-6, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi pertama, percaya Tuhan sepenuhnya, jangan ada sisa. Percayakan full kepada Tuhan. Jangan ada yang disisakan. Kedua, saudaraku, akuilah dia dalam segala lakumu. Nah ini dia. Kadang-kala kita hanya mengakui Tuhan. Hanya mengakui Tuhan hadir hanya ketika ibadah atau doa. Tapi kita lupa bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir ketika saudara sendiri. Tuhan hadir ketika sudah menghadapi bahaya. Tuhan hadir ketika engkau diberkati. Tuhan hadir ketika engkau juga lagi susah. Saudara lupa itu. Kenapa orang tidak takut melakukan sesuatu di luar? Seolah-olah Tuhan tidak ada. Karena dia tidak percaya bahwa Allah ada di situ. Nah, Tuhan ingin akuilah dia akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya, saudara harus percaya dimanapun saudara berada, Tuhan ada, jangan main-main. Nah kadang-kadang saudaraku, kenapa kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan di gereja alim, kalau doa luar biasa, karena dia percaya ada Tuhan. Lalu ketika keluar, dia melakukan dosa lagi. Dia pikir Tuhan itu enggak ada. Adanya kalau ada ibadah di doa, itu salah. Demikian, Tuhan ingin diakui dia dalam segala tingkah laku kita. Untuk itu saudaraku, seluruh hidup kita diserahkan sama Tuhan. Dan akuilah bahwa setiap momen kehidupan kita, karena hadirat Tuhan ada. Saudara harus menghormati, saudara mesti takut akan Tuhan. Sebab dimanapun ada Tuhan melihat, dia hadir.
Saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita sudah menyerahkan penuh kepada Tuhan, dan kita mengakui juga Tuhan dalam setiap segi hidup kita, bahkan setiap tarikan nafas kita, maka Tuhan bertindak. Dia melingkupi, memenuhi kita, dan Tuhan berkata, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan yang sekarang sedang dialami, saudara alami jalan buntu akan dibuka sama Tuhan. Jalan berkat yang mungkin saudara sedang alami kemacetan, Tuhan akan bukakan. Tuhan kerabat lurus. Kenapa? Karena saudara sepenuhnya sudah menjadi milik daripada Tuhan. Sebab sudah dipercayakan semua. Dan yang kedua, saudara mau mengakui bahwa dalam setiap detik, setiap tarikan nafas kita, Tuhan hadir. Akui itu. Dan jangan pernah main-main lagi. Seolah-olah Tuhan gak lihat. Hanya melihat kalau waktu di ibadah atau mau doa. Salah, saudaraku. Tapi di setiap tarikan nafasmu, dimanapun engkau berada, tersembunyi atau terlihat, Tuhan ada. Dan dia siap menolong saudara ketika saudara betul-betul sepenuhnya mengakui dia dan mempercayai dia sepenuhnya. Tuhan memberkati kita semua. Dia akan meluruskan jalan saudara dan akan menjawab setiap hal yang sedang saudara hadapi. Ubahlah paradigma saudara pada hari ini. Percaya Tuhan dan akui dia dalam segala tingkah laku kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap yang mendengar saat teduh ini Tuhan. Yang sedang menyaksikan dan sudah mendengar firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini ia sedang menghadapi kesusahan. Sedang menghadapi masalah berat. Sedang menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dengan mendengar firman ini Tuhan. Kiranya mereka akan diubahkan Tuhan cara mereka berpikir. Diubahkan Tuhan cara mereka mempercayai Engkau. Dan sepenuhnya mereka akan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan mengakui Tuhan. Dalam setiap kondisi keadaanku, ada apapun, Engkau hadir dan Engkau siap bersamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah kami boleh mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita akan jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.